Bismillah, Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, wafiqna taufiqas salihin, wahabna ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin, waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini insyaallah dengan kelancaran. Salawat serta Amin. salam senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, insya Allah materi kita pada pagi hari ini adalah tentang zakat fitri. Zakat fitri. Sebelumnya, insya Allah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a inna nas'aluka ilman wa rizqan halalan thayyiba wa rizqan halalan wa thayyiban amalan mutaqabbala. wa amalan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma Allahumma allimna ta'wil. alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din Allahumma inna fiddin wa 'allimna ta'wil. wa alimna ta'wil. Raditu billahi rabba Raditu billahi wa bil islami dina fil Islam wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. min sayyidina Muhammadin nabi. Amin. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita langsung mulai materi kita tentang zakat fitri. Zakat fitri atau zakat jiwa ya. Zakat fitri adalah zakat jiwa. Ya. Ada selain zakat fitri yaitu zakat harta. Ya. Zakat harta seperti harta kita, kemudian zakat perdagangan, seperti juga zakat hewan ternak. Itu namanya zakat mal. Zakat mal. Kalau di sini yang akan kita bahas adalah zakat jiwa. Zakat jiwa kita ya. Tubuh juga perlu yang namanya zakatnya, perlu dizakati. Ya, selain harta, mal, tubuh juga perlu dizakati. Ya. Kemudian ini ada apa namanya? Penting ya, ada sesuatu yang penting perlu kita sampaikan. Zakat fitrah, kemudian zakat mal juga kita sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan. Ya, walaupun nanti zakat mal boleh kita lakukan di selain bulan Ramadan. Ya. Mengapa lebih utama ya, membayarnya di bulan Ramadan? Ya, karena yang pertama itu kalau dibayar di bulan Ramadan itu kita lebih mudah mengingatnya. Ya, mengingatnya. Misalkan telah datang bulan Ramadan, kita ingat, oh bulan ini kita itu wajib membayar zakat, misalkan kalau sudah memenuhi nisab, ya. Kalau sudah memenuhi nisab, memenuhi haul, oh bulan Ramadan ini wajib zakat, nah, kita ingat, nah, jangan sampai lupa membayar zakat harta kita. Kemudian kenapa di bulan Ramadan juga? Yang kedua adalah karena di bulan Ramadan lebih banyak orang membutuhkan.
ya lebih banyak orang membutuhkan seperti kebutuhan buka puasa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengapa kita eh, lebih utama membayar zakat itu di bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan kita ketahui ya bahwa bulan Ramadan itu nanti amal ibadahnya dilipat gandakan. Ya. Maka barang siapa yang membayar zakat di bulan Ramadan, ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, maka dia bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Baik, baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita langsung ke zakat fitrah. Nah, zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat badan yang wajib bagi umat muslim setiap tahunnya sekali, yaitu ketika hari raya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa tajibu, dan wajib, zakatul fitri, zakat fitrah, ya. Wa yuqalu laha, dan dikatakan kepada zakat fitrah itu zakatul fitrah, ya, zakat fitrah, zakat fitri. Ada yang mengatakan zakatul fitrah, zakat jiwa, ail hilqah, yaitu jiwa. Wajib bisalah satil asya, dengan 5 atau dengan 3 perkara. Bisalah satil asya, dengan 3 perkara. Artinya apa? Ya, di sini paragraf pertama, ya, dalam kitab Fathul Qorib ini, wajib zakat fitrah dengan 3 perkara. Ya, ini adalah syarat-syarat wajib. Ya, bila terpenuhi syarat-syarat ini, maka kita wajib membayar zakat. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka kita tidak wajib membayar zakat fitri. Yang pertama, syarat wajib zakat fitri atau zakat fitrah adalah al-islamu. Al-islamu. Yang pertama. Al-islamu, yang pertama Islam. Fala fitrota, maka tidak ada fitrah, maka tidak ada zakat fitrah, ya, ala kafirin asliyin, ya, bagi orang kafir asli. Wajib zakat fitrah bagi kafir asli. Illa fi raqiqihi, kecuali di dalam budaknya, wa qaribihi al-muslimaini, dan kerabatnya al-muslimaini, yang keduanya itu muslim. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah syarat wajib zakat ketika orang tersebut adalah Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir mengeluarkan zakat. Kecuali orang kafir tersebut itu mempunyai budak yang muslim. Mempunyai budak yang muslim. Budak tersebut adalah orang yang wajib dia nafkahi. Walaupun dia kafir, tetapi dia punya budak muslim, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah untuk budaknya tersebut. Ya. Kemudian waqari bihil muslimain. Ya. Orang kafir ini mempunyai kerabat yang wajib dia nafkahi, misalkan kerabat dia itu muslim, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk kerabatnya. Ya. Kenapa di sini qoribihi? Ya, kenapa enggak istrinya? Ya, contoh enggak istrinya, karena orang muslim, ya, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ya, juga di dalam jumhur ulama, orang muslim, ya, muslimah, perempuan muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Ya, laki-laki kafir tidak boleh dinikahi oleh perempuan muslimah. Kemudian selanjutnya, ya, syarat wajib yang kedua, ya, di sini, wa bihuru bisyamsi, dan dengan terbenamnya matahari, min, dari akhir yaumin. Akhir yaumin ini akhir hari. Ya, akhir hari.
min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi syarat yang kedua adalah orang tersebut ya menemui huruf syamsi. Ya, huruf syamsi itu tenggelamnya matahari min akhir yaumi min akhir yaumi min syahri Ramadan, pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi dia sudah menemui awal bulan Syawal, ya, awal bulan Syawal yaitu ketika maghrib, ya, terbenam matahari, ya, pada akhir bulan Ramadan, ya, setelahnya itu adalah bulan Syawal. Ya, maka orang yang memenuhi atau menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia wajib membayar zakat fitrah, ya. Wahina idin, ya, maka ketika itu fatukhroju zakatul fitri, maka dikeluarkan zakat fitri amman mata ba'dal huruf, ya, amman mata, ada orang mata yang meninggal setelah tenggelamnya matahari. Duna man wulida ba'dahu, selain orang yang dilahirkan setelah tenggelamnya matahari. Maksudnya bagaimana? Ya, tadi kan syarat wajibnya orang wajib membayar zakat adalah dia ketika dia menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Contohnya di sini, maka wajib bagi orang, ya, orang tua misalkan meninggal setelah tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, ya, maka dia wajib zakat. Kalau orang tua tersebut, ya, atau orang harus orang tua, ya, kalau meninggal juga, atau orang tersebut, kalau orang tersebut itu meninggal sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ya, maka dia tidak wajib membayar zakat, ya. Tuna man wulida ba'dahu. Ya, bagaimana kalau anak kecil, ya? Kalau anak kecil, ya, bayi, bukan anak kecil, bayi, ya. Bayi yang lahir, ya, dia pintar, ya, pengen dizakatin misalkan, ya. Bayi itu pengen dizakatin oleh orang tuanya, ya. Maka sebelum tenggelamnya matahari, ya, dia keluar. Sebelum tenggelamnya matahari dia keluar, maka wajib dizakati. Bagaimana kalau keluarnya setelah tenggelamnya matahari pas mati malam hari raya, maka dia tidak wajib dizakati, ya, bayi tersebut. Ya, jadi syarat yang kedua adalah dia menemui, ya, akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya, kalau keduanya nggak menemui, maka tidak wajib zakat. Ya, tentunya zakat fitrah ini. Kemudian selanjutnya wujudul fadli, ya, adanya kelebihan, wujudul fadli, adanya kelebihan, wa huwa, dan kelebihan itu adalah yasaru syahsi bima yaqulu, ya, adanya kelebihan sama sini, ya. Yasaru syahsi, mudahnya orang, ya, bima yaqulu, dengan apa yang dilebihkan oleh Allah. Lebih dari apa? Ankutihi, ya, dari makanan pokoknya, wa kuti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya. Kapan? Fi dzalikal yaum, pada hari tersebut. Ay yaumil id, yaitu hari raya. Wa kadza lailatuhu, dan begitupun malamnya. Aidon, ya, aidon juga. Jadi yang ketiga, ya, syarat wajib orang itu nanti mengeluarkan zakat adalah bagi orang yang mempunyai kelebihan dari makanan pokoknya, ya, bagi dirinya dan bagi keluarganya pada malam tersebut, ya, pada malam hari raya dan pada hari raya, ya, jadi malamnya dan kemudian hari rayanya dia mempunyai kelebihan, ya, baru diwajibkan berzakat.
malam hari tersebut. Misalkan orang tersebut itu mempunyai misalkan kebutuhan dia dan keluarganya pada malam tersebut ya untuk makan itu 50.000 atau 100.000, 50.000 aja, 50.000 misalkan pada malam hari tersebut, kemudian pada hari tersebut juga, maka kalau dia lebih dari 50.000, misalkan dia punya 100.000, maka dia wajib membayar zakat, ya, membayar zakat. Atau mempunyai lebih 50.000, 1 juta misalkan. Artinya melebihi kebutuhannya di malam hari tersebut. Malam dan hari tersebut. Tentunya juga kalau dia sudah punya pakaian ya. Kalau nggak punya pakaian ya dia urus pakaiannya, nggak usah ngurus zakat. Ya, misalkan orang nggak punya pakaian, ya, jarang sekali di zaman sekarang ya, nggak punya pakaian ya dia urus pakaiannya dulu. Atau dia nggak punya tempat tinggal. Tempat tinggal itu nggak harus punya ini ya, punya rumah. Kontrak pun nanti bisa dikatakan punya tempat tinggal. Artinya dia punya tempat tinggal, punya pakaian, kemudian punya kelebihan yang bisa ia makan pada malam hari tersebut, dan pada hari tersebut maka dia wajib membayar zakat ya, fitrah atau zakat jiwanya. Berbeda sama zakat mal. Zakat mal itu nanti ada nisabnya sendiri. Ya, nisabnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik. Ini adalah ketiga syarat wajib kita membayar zakat. Yang pertama, ulangi lagi, al-Islam, ya, maka kita wajib bagi orang yang kafir. Ya, kemudian yang kedua, ghurubus syamsi, ya, dia menangin bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, dan menemui awal Syawal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah adanya kelebihan bagi dirinya. Ya, tiga ini. Ya. Ghurubus syamsi ini wajibnya ya. Jadi ada 5 waktu ya, ada lima hukum ya nanti dalam zakat fitrah. Yang pertama, misal di sini ada wajibnya. Wajibnya kapan? Wajibnya ketika orang tersebut ya menemui malam hari raya, itu wajib membayar zakat. Ya. Kemudian yang kedua sunnahnya, ya sunnahnya kita membayar zakat kapan? Ya, lebih sunnah lagi ya, kita membayar zakat hukumnya ya adalah ketika sebelum sholat id, ya sebelum sholat id, setelah fajar, setelah subuh, dan sebelum sholat id. Ini sunnah. Kemudian ada hukum lagi makruh, ya makruh itu nanti setelah sholat id. Setelah sholat id, ya, dia masih ada di dalam bulan hari pertama, hari raya, ya maka itu kalau dia mengeluarkan zakat, ya, maka hukumnya makruh. Kemudian haram, haram itu ketika dia sudah melewati hari raya. Ya, dia sudah melewati hari raya, maka ya, haram. Walaupun haram, nanti dia tetap wajib membayar zakat. Ya. Dia terlambat membayar zakat, tetapi keterlambatannya ini yang membuat hukumnya haram. Kemudian tetapi tetap dia wajib membayar zakat. Kemudian yang terakhir adalah boleh. Boleh ada selama bulan Ramadan. Jadi membayar zakat itu boleh selama bulan Ramadan. Zakat fitrah. Baik. Kemudian itu syarat-syaratnya ya. Insya Allah kebanyakan dari kita ya pasti sudah memenuhi syarat. Wa yuzaki, dan disakati, yuzaki dan disakati asyaksu, orang, an nafsihi,
ya dari dirinya, ya zakat bagi dirinya, wa amman dan dari orang talzamuhu yang mewajibkannya nafaqatuhu, nafkahnya, minal muslimina dari orang-orang muslim. Ya di sini eh, bukan hanya kita wajib membayar zakat bagi kita diri kita sendiri, tetapi wajib juga ya kita membayarkan zakat kepada bagi orang yang wajib nafkah, ya kita menafkahinya. Ya, contohnya bayi tersebut, ya. Walaupun bayi ya masih anak kecil, ya kalau dia memenuhi syarat yang di atas, ya maka wajib bagi walinya ya, atau ayahnya membayarkan zakat untuknya. Fala yalzamu maka tidak wajib ya, al muslima muslim fitratu abdin, ya, fitratu abdin membayarkan apa namanya, membayarkan budak wa qaribin wa zaujatin dan kerabat dan zaujah istri kufarin yang kufar yang kafir ya, udah dijelaskan ya, nggak wajib kita kalau punya budak, kalau punya kerabat, kalau punya istri yang kafir, walaupun dia wajib kita nafkahi, ya wajib kita nafkahi, tapi dia kafir, maka kita tidak wajib membayarkan zakat untuk mereka. Wa in wajabas nafaqatuhu, walaupun kita wajib menafkahinya. Wa idza dan apabila wajabatil fitrah ala syahsi, ya, wajib zakat fitrah, zakat fitri bagi seseorang, ya, fayukhriju maka dikeluarkan so'an min kuti baladihi. So'an itu satu so', ya, satu so'. Min kuti baladihi nanti satu so' itu sekitar kalau di beras, ya, kalau di beras itu sekitar 2,4, ya, dibulatkan 2,5 kilogram. Minku tibaladihi dari makanan pokok negaranya. Wa ingkana baldian, fa ingkana baladu aqwat, wa ingkana baladian jika dia itu ada makanan pokoknya. Ya, jadi di sini dia mengeluarkan makanan pokok yang biasa ia makan. Ya, kalau di Indonesia beras, ya, kalau di luar negeri misalkan ada gandum, ya, ada roti misalkan, maka wajib mengeluarkan makanan pokoknya. Ya, walaupun nanti dia tidak makan beras, ya, karena di sini yang menjadi ketentuan adalah makanan pokok suatu negara tersebut. Karena baldi fil baladi aqwat, jika di dalam suatu negara itu makanan pokoknya banyak, ya bukan hanya beras, ya bukan hanya beras. Nah, ini ada perinciannya. Qala duha, ya kalau ada salah satunya yang lebih unggul, ya, yang lebih paling paling banyak orang memakannya, wajib al-ikhraju minhu, maka wajib mengeluarkan darinya. Misalkan dalam suatu negara makanan pokoknya ada beras, ada gandum. Dilihat ya. Nanti kebanyakan orang itu makannya pakai apa? Pakai gandum, misalkan pakai gandum, maka wajib gandum. Kalau beras, maka wajib beras. Karena dalam madhab kita, ya, Imam Syafi'i dan jumhur, ya kebanyakan ulama Syafi'i, ya kemudian Hambali, kemudian Maliki, itu kita zakatnya wajib menggunakan makanan pokok, ya wajib menggunakan makanan pokoknya. Kalau di Indonesia beras, ya kecuali ada madhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan kita membayar zakat nah dengan uang, dengan uang. Ya, itu kita boleh mengikuti madhab Hanafi juga. Ya, apa namanya? Selama masih dalam koridor 4 mazhab tersebut, insya Allah kita diperbolehkan membayar zakat menggunakan uang. Ya, tetapi lebih apa hati-hatinya kita mengikuti mazhab Syafi'i dengan membayar zakat menggunakan beras. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut.
Nanti. Nah, langsung kita ke waqadruhu. Waqadruhu, ya, dan kadarnya zakat ai so'in, ya. So ini maksudnya berapa? Satu artalin wa sulusun bil iraqi. Ya, 5 liter seperempat sepertiga bil iraqi, ya, dengan iraqi. Wa sabaqa bayanu ritli al iraqi fi nisab zuru. Ya, dan telah lewat penjelasan tentang rital iraqi fi nisab zuru. Ya, kita gampangkan aja ya. Dalam Indonesia itu ya 2,5, ya. Kalau bisa lebih nggak apa-apa. Ya, 2,5 kilogram. Baik. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali belum jelas, kurang jelas. Kalau Ada tidak, Pak Ustadz, ya ada silakan. Pak Ustadz. Kalau ini yang terkait zakat fitrah rasanya sudah nggak masalah ya. Apa maksudnya sudah kita lakukan lah. Saya ada pertanyaan yang terkait materi yang kemarin. Bisa nggak Pak Ustadz? Iya, kalau bisa saya jawab, insya Allah bisa. Ya, jadi materi yang kemarin itu kan terkait dengan memakmurkan, mengisi, menyambut Lailatul Qadar lah intinya seperti itu, 10 hari terakhir. Nah, kemudian Pak Ustadz, saya ada pertanyaan bagaimana untuk, kalau kemarin kan kalau nggak salah ada 3, mengisi waktunya full, mengisi sebagian besar, atau minimal sholat subuh atau fajar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nyambung tak? Apa sholat isya di masjid, itulah Lailatul Qadar, apa mengisi iktikaf gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana yang wanita yang memang sholatnya di rumah? Apakah kewajiban bolak-balik ke masjid itu, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, itu juga ke masjid, langsung di rumah lanjut itikaf? Gimana Pak Ustadz? Kalau perempuan yang sedang Iya, haid, enggak, bukan, bukan. bukan, bukan. Oh ya. Jadi kalau perempuan itu kan yang minimal yang paling rendah, ya, derajat kita dalam menyambut malam Lailatul Qadar adalah minimal kita sholat pada malam tersebut. Sholat malam itu sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, ya, secara bersamaan. Yaitu lebih itu lebih umum ya, bukan hanya untuk perempuan. Bukan Enggak, hanya itu ke masjid atau di rumah kalau buat wanita. kalau buat wanita, sebaiknya seperti yang hukum-hukum sebelumnya ya. Jadi hukum wanita itu lebih baik sholatnya di rumah. Oh, baik. Wanita memang sebaiknya sholatnya Mm-mm. di rumah. Kemudian Iya. masalah iktikaf di masjid. Ya, bagi perempuan, ya kalau perempuan kan ada hukum khusus ya, iktikaf, masalah iktikaf. Karena ya misalkan kalau ada takut terjadinya fitnah, apalagi iktikaf di masjid itu di banyak tempat umum ya, ibaratnya seperti itu. Mm-mm. Maka kita ya boleh beribadah di rumah, Mm. boleh beribadah di rumah saja. Baik. Walaupun Baik. nanti Jadi, bukan etikaf ya, bukan etikaf. Bisa dengan membaca Quran, ya, bisa dengan yang lainnya. baik. Tapi nilai pahalanya bagaimana? Nilai pahalanya itu ya cukup ya, cukup. Insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu minimal ya, Hmm. minimal. Ya maksimalnya kita beribadah misalkan di rumah bisa membaca Al-Quran, ya perempuan Hmm. bisa membaca Al-Quran misalkan banyak ya dari isya sampai jam berapa, itu lebih baik daripada etikaf yang bisa menimbulkan fitnah misalkan. Hmm. Ya udah.
Ya, baik Pak Ustadz. Jadi memang masih tetap Masih tetap. konsisten ya. Wanita mengisi itikaf tetap sebaiknya di rumah Iya, dan mendirikan sholat-sholatnya di rumah. Baik, baik Pak Ustadz, makasih. sama-sama. Baik, kemudian ada faslun fi masarifiz zakat. Ya, di sini adalah menjelaskan tentang ya, kepada siapa ya kita zakat itu diserahkan ya. Masarifiz zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa tudfa'u dan dibayar az-zakatu zakat ilal asnafi samaniyah kepada ya, 8 asnaf, ya, 8 asnaf. Alladzina yaitu orang-orang zakaro humullah yang Allah menyebutkan mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka fi kitabihi di dalam kitabnya Al-Aziz, ya, dalam Al-Qur'an. Fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi di sini dibayarkan zakat itu kepada 8 asnaf ya, yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi kita tidak boleh ya, membayarkan zakat kepada orang-orang selain ya, keluar dari 8 ini. Innama shadaqatu ya sungguhnya sedekah itu hanya ya, innama itu adat hasr. Adat hasr, uslubul hasr. Ya sungguh hanya. As-shadaqatu sedekah itu lil fuqara bagi orang-orang kafir, bagi orang fakir ya. Bagi orang-orang fakir, wal masakin, wal amilin, masakin itu miskin, orang miskin, wal amilina, orang-orang ya, amil. Wa amilina alaiha amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang baru masuk Islam, ya mu'allaf, kemudian wafir riqab, ya orang-orang yang sedang orang budak ini. Riqab itu budak yang sedang membayar kepada tuannya supaya bisa merdeka. Wal gharimina dan orang-orang yang punya hutang, wa fisabilillah dan orang yang dalam sabilillah perang, wa sabil dan ibnu sabil. Ila akhirih. Ya, jadi sini ada 8. Wa huwa zahirun. Nah, dan ini tampak jelas. Ghaniyun anisyarhi, ya tidak butuh penjelasan. Illa ma'rifatal asnaf, kecuali kita mengetahui asnafnya, ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Fal fakiru, maka fakir ya, maka adapun fakir fis zakat di dalam zakat huwallazi la mala lahu yaqa'u mauqian min hajatihi. Orang fakir itu siapa? Ya, orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Amma fakirul araya, adapun fakir di dalam bab araya, fahuwa man la naqda biadihi, maka dia adalah orang yang tidak punya uang di tangannya. Itu fakir yang pertama, fakir.
kita orang yang berhak menerima zakat adalah fakir. Kemudian yang kedua, ya, wal miskinu. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini lebih kehidupannya lebih baik daripada fakir. Wal miskinu man adalah orang qadara yang mampu ala malin au kasabin. Ya, dia ada harta dan dia ada pekerjaan juga. Ya qa'u kullu minhuma mauqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Ya. Tapi harta dan pekerjaannya itu tidak bisa untuk memenuhi pekerjaannya, memenuhi kebutuhannya. Ya, contohnya di sini, kaman seperti orang yahtaju yang butuh ila asyrati darahim kepada 10 dirham wa indahu sab'ah, tetapi dia mempunyai hanya mempunyai 7. Ya, kebutuhannya 10, tapi dia hanya mempunyai 7 saja. Maka dia disebut orang yang miskin. Ya, jadi hartanya dan pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya ada al-amil wal amil. Al-amil. Wal amilu dan amil, ya, amil zakat. Amil zakat itu nanti wajib berhak mendapatkan zakat. Man, amil itu siapa? Man istamalahul imam. Ya, orang yang dipekerjakan oleh imam, oleh negara. Ya, amil adalah orang yang dipekerjakan oleh negara. Pekerjaan untuk apa? Ala ahdi sodakoh, untuk dia mengambil sedekah, ya, untuk mengambil zakat, untuk mengambil juga bukan hanya mengambil zakat, ya. Amil itu nanti tugasnya ya, mengumpulkan zakat, kemudian menyimpannya, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak, kemudian menghitungnya, ya, yang menghitung seperti itu. Itu adalah amil yang dipekerjakan oleh imam, itu berhak mendapatkan zakat, ya, berhak. Wadaf iha lil mustahaqqiha, dan dipekerjakan oleh imam untuk memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu al-amil. Jadi bukan amil yang tiba-tiba jadi amil, ya, tiba-tiba jadi amil zakat. Ya, sudah ditunjuk oleh pemerintah, oleh imam. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum. Ya, wal mu'allafatu qulubuhum itu orang yang dilunakkan hatinya. Ya, contohnya orang muslim, orang mu'allaf yang baru masuk Islam, ya, hatinya masih lemah, maka dikasih zakat supaya hatinya semakin lunak, ya, semakin cinta dengan Islam. Wa huwa arba'ah. Ya, mu'allaf qulubuhum itu ada empat macam. Ya, ada 4 macam. Ya, di sini ahaduha salah satunya mu'allafatul muslimina, orang-orang yang dilunakkan muslimin. Wa huwa man aslama, ya, wa huwa, dan dia adalah orang yang masuk Islam, wa niyatuhu dhaifah, dan niat masuk Islamnya itu rendah, ya, lemah. Ya, dia masuk Islam tapi lemah niatnya. Ya, misalkan karena masuk Islam karena ya istrinya ya pengen menikah dengan seorang muslimah, misalkan, itu kan niatnya lemah. Fa yuta'allafu bidaf'i zakati lahu, maka dilunakkan dengan membayar zakat kepada dia. Wa baqiyatul aqsam mazkurah fil mabsutah, dan sisanya, ya, sisa
apa tadi? Jadi mu'allaful qulubuhum itu ada 4 dan sisanya itu kita disebutkan di sini. Disebutkan di kitab-kitab yang tinggi, di kitab yang lebih luas lagi. Ya, cukup salah satunya yang paling penting adalah orang yang sedang dilunakkan hatinya seperti mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian selanjutnya wafir riqab, orang yang berhak menerima zakat adalah budak. Ya, budak di sini siapa? Wahum, mereka, dan mereka itu al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Ya, orang yang sedang ya, menyicil kepada tuannya untuk dimerdekakan. Contohnya misalkan tuannya itu memberikan cicilan, misalnya dalam 1 tahun kalau kamu bisa membayarkan senilai segini, dicicil setiap bulannya, ya, ya terus atau setiap tahunnya, maka kamu merdeka. Orang-orang tersebut, orang budak tersebut nanti diberikan zakat kepadanya untuk membantu dia supaya bebas dari budak, menjadi orang merdeka. Amal mukatabu kitabatan fasidan, adapun mukatab yang cicilannya fasidah, fala yu'ta min sahmil mukatibin, maka tidak diberikan di dalam bagian dari bagian orang-orang mukatibin. Kemudian yang ke berapa ini? Selanjutnya wal gharimu, ya orang yang punya hutang. Orang yang berhak menerima zakat termasuknya adalah orang yang punya hutang. Ya, ala salah satu aksam, dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ahaduha manis ta'adana dainan, ya orang yang mempunyai hutang, litaskinil fitnah baina ta'ifataini, ya, untuk meredamkan fitnah antara 2 kelompok, ya, fi qatilin, di dalam apa namanya, orang yang terbunuh, lam yadhar qatiluhu, yang kitab jelas orang yang bunuhnya. Ya, misalkan fatahamala dainan, ya maka menanggung dainan hutang bisa babizalik, dengan sebab itu. Fayuqda dainuhu, ya maka dibayar dainuhu utangnya insah mil gharimina, dari bagian gharimin, orang yang berhutang. Ghaniyan kana au fakiron, baik itu kaya maupun fakir. Ya, jadi sini gharim itu ada 3. Yang pertama ada orang yang orang tersebut berhutang untuk meredamkan fitnah antara 2 kelompok yang berselisih. Misalkan di sini ada 2 kelompok yang berselisih, dia membutuhkan uang untuk meredamkan antara keduanya, ya, meredamkan antara keduanya. Ya. Maka orang tersebut berhak menerima zakat, walaupun dia kaya maupun fakir. Innama yutal gharim indal baqaiddin, inda baqaidain, ya. Dan sesungguhnya yu'ta diberikan al-gharim, ya, orang yang hutang itu, hingga baqaidain, ketika masih tersisa hutangnya, ya. Ketika masih tersisa hutangnya. Fa in addahu min malihi aw dafa'ahu ibtidaan, maka ketika fa in addahu min malihi aw dafa'ahu ibtidaan, maka ketika dia sudah membayarnya, ya, atau membayar langsung dibayar, misalkan lam yuta min sahmil gharimin, maka tidak diberikan dari bagian orang-orang yang punya hutang. Wa baqiyatul aqsamil gharimin fil mabsuthah, dan sisa pembagian orang-orang yang hutang yang wajib, yang berhak menerima zakat
fil mabsutoh, ada di dalam kitab al-mabsutoh. Ini nggak disebutkan. Ya, jadi gharim ada 3 macam. Yang pertama disebutkan, yang kedua tidak disebutkan di kitab ini. Karena kitab ini ya kitab ringkas. Kemudian selanjutnya amma sabilullah, adapun sabilullah fahumul uzzatul ladzi la sahma lahum fi diwanil mu'taziqah. Ya. Sabilillah maksudnya di sini apa? Adalah orang yang berperang, ya, orang yang berperang, prajurit, militer, alladzina la sahma lahum fi diwanil mu'taziqah. Ya. Yang dia itu tidak mendapatkan upah dari negara. Ada orang yang berperang yang tidak mendapatkan upah dari negara. Ya, kalau orang yang sudah mendapatkan upah tidak masuk dalam orang yang berhak menerima zakat di sabilillah tersebut. Bal mutawwi'una bil jihad, ya, orang tersebut ya, ikhlas ya, taat berjihad, maka dia berhak menerima zakat dari bagian sabilillah. Ya, jadi sini huzah ya, sabilillah ya, orang yang berperang ya. Wa amma ibnu sabil, adapun ibnu sabil yang terakhir, bahwa maka dia itu man yunshi'u safaron min beladiz zakah, min beladiz zakah. Jadi orang yang membuat perjalanan, ya, sedang bermusafir, bersafar, au yakunu mustazan bi baladihi. Berarti ya. Wa yustaratu fihi al-hajah wa adamul maksiyah. Ya, jadi orang yang sedang musafir yang kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan zakat, ya, berhak mendapatkan zakat. Wa yustaratu fihi al-hajatu. Ya, disyaratkan di dalam ibnu sabil ini al-hajatu butuh. Ya, kalau nggak butuh nggak usah, ya, nggak berhak. Kemudian yang kedua adamul maksiat, kita katanya maksiat. Ya, safarnya nggak maksiat. Ya, safarnya misalkan dalam mencari ilmu, ya, menuju suatu tempat, ya, kemudian di tengah jalan perjalanan dia bekalnya habis, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian wa qauluhu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ini sudah jam berapa? Wa qauluhu wa ila man yujad minhum al asnaf fihi isyaratun ila annahu idza fuqida ba'dul asnaf wujidal ba'du tusrafu liman wujida minhum, ya. Wa ila man yujadu minhum, ya, dan kepada orang yang ada dari mereka, ail asnafi, yaitu asnaf-asnaf. Ya, dalam ini adalah fi isyaratun ila annahu idza fuqida ba'dul asnaf, isyarah, ya, isyarat menunjukkan kepada jika idza fuqida ba'dul asnaf, jika tidak ada sebagian asnaf, wujida ba'du, ya, dan ada sebagian yang lain, tusrafu liman wujida minhum, maka diberikan kepada orang yang ada di dalam dari mereka. Fa'in fuqidu kulluhum, ya. Jadi misalkan dalam orang fakir, misalkan orang fakir sedikit, ya, sedikit, ya, atau kedelapan ini, 8 asnaf ini, sebagiannya nggak ada, ya, sebagiannya nggak ada, maka diberikanlah yang ada, ya, contohnya yang ada cuma fakir, diberikan kepada yang fakir. Fa'in fukidu, ya, maka ketika dia tidak ada kuluhum semuanya, ufidatiz zakat hatta yujadu kuluhum au ba'duhum, maka dijaga zakatnya, ya, zakatnya dijaga, tidak diberikan secara langsung, hatta yujadu kuluhum au ba'duhum, sehingga, ya, ada semuanya atau ada sebagiannya. Ya, jadi 8 asnaf itu harus terbagi semua, semua. Walaupun ada sebagiannya tidak, minimal itu nanti ada 3, ya. Setiap asnaf itu 3 orang,
Ya. Kalau ada sebagian saja, maka wajib diberikan, misalkan di dalam bagian asnaf orang yang berhutang cuma satu, maka wajib satu, ya diberikan satu orang tersebut. Tapi kalau nggak ada semuanya, ya maka disimpan dulu, ya simpan untuk bagian asnaf yang tidak ada, kemudian nanti dibagikan ketika sudah ada sebagian maupun seluruhnya. Nah, mungkin cukup sampai sini ya. Insya Allah pertemuan pada hari ini disebutkan. Oh, di sini ada terakhir. Wala yaktasiru, dan tidak meringkas fi zakat, di dalam memberikan zakat, ala aqalla min salasatin min kulli sunfin, ya, dari lebih kecil dari 3 min kulli sunfin, dari setiap asnaf. Jadi minimal 3 orang setiap asnafnya, ya. Fuqara 3 orang, miskin 3 orang, ya, kemudian sabilillah 3 orang, ibnu sabil 3 orang, dan sebagainya. Baik, alhamdulillah, ya, kita telah selesai pembahasan tentang zakat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum ditutup. Iya Pak Ustadz, iya saya mau nanya Pak, berarti selama ini mungkin pemahaman sebagian orang masih keliru terkait dengan yang wajib memberikan zakat. Ternyata kalau di sini, kalau misalnya dimungkinkan, ternyata dari kecil ya Pak ya, dari kecil ya, bahkan kalau bisa dari lahir begitu dia mengini ke bulan Ramadan sampai sebelum fajar sholat id, itu diupayakan untuk membayar zakat selagi memang mampu tadi ya, bisa bisa punya kebutuhan pokok untuk hari itu dan sampai dengan hari hari Idul Fitri. Nah, kondisi yang terjadi pada umumnya ini membayar zakat hanya untuk yang sudah berpuasa, berpuasa Ramadan. Pas selama belum berpuasa Ramadan itu biasanya tidak diprioritaskan untuk dibayarkan zakatnya. Nah, sekarang apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah mengganti itu semuanya dikala kita mampu atau seperti apa, Pak Ustadz? Kalau sudah terlanjur, maksudnya kalau sudah terlanjur kita membayar zakat. Ya, jadi iya memang orang yang wajib itu bukan ketika orang tersebut itu sudah berpuasa. Jadi zakat itu bukan, mungkin ada salah orang memahami zakat itu nanti sebagai penyempurna puasa. Ya, memang seperti itu, memang seperti itu penyempurna puasa. Ya. Tapi bukan berarti zakat itu dibayar untuk orang yang sedang berpuasa atau orang yang telah berpuasa, tetapi wajib untuk semua orang yang memenuhi kriteria di atas, kriteria 3 tersebut, yaitu Islam, ya, kemudian dia menemui, ya, bulan Ramadan dan bulan Syawal, ya, 1 hari bulan Syawal, dan yang ketiga tadi lebih dari kebutuhannya. Seperti itu, insya Allah. Jelas Ibu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, ini bertanya Ustadz ya. Silakan. Bertanya. Dulu saya waktu dulu pernah mendengar apa ya? Ini hadis betul apa enggak? Yang sahih apa enggak? Ah, waktu Rasulullah itu ada wanita yang itikaf di masjid walaupun keadaan haid. Malah mereka itu membawa istilahnya bokor. Bokor itu atau tempat-tempat untuk menetesnya headnya itu. Itu hadis itu sahih apa tidak Ustaz?
Itu aja Ustaz. Tolong dikasih tahu saya. Ya. Masalah hadis itu Allah alam, saya belum pernah mendengarnya, Bapak. Nah, tetapi memang itikaf itu ya kalau orang tersebut wanita tidak berhaid saja kalau takut fitnah kemudian tidak dianjurkan, ya, apalagi orang yang sedang haid. Ya. Sementara kalau dalil orang yang haid itu masuk masjid mengotori masjid, takut mengotori masjid, itu sudah jelas ya keharumannya. Oh ya Ustaz. Seperti itu. Saya tidak membaca, cuma mendengar. Iya. Mendengar seperti itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya Ustaz. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait dengan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, serta zakat mungkin penghasilan dan lain-lain. Karena yang saya tahu, sebagaimana Ustadz tadi sampaikan bahwa zakat fitrah itu ada hubungannya dengan pelaksanaan puasa Ramadan untuk penyempurna puasa. Tapi saya juga pernah mendengar tausiah dari seorang ustadz bahwa zakat fitrah pun tidak berlaku ketika mereka pada saat Ramadan melaksanakan puasa, tapi mereka kondisinya fakir. Itu dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan dia berhak menerima zakat fitrah. Nah, untuk itu terkait dengan materi pagi ini yang tentang seluk-beluk zakat, mohon dijelaskan terkait dengan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Terima kasih seperti itu, Ustaz. Baik, Bapak Eko, terima kasih pertanyaannya. Bagusnya pertanyaannya tentang perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal, ya, zakat harta. Ya, tadi sudah jelaskan zakat fitrah itu zakat jiwa, ya, tubuh kita, ya, wajib kita zakati, wajib kita zakati. Yes. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan tubuh kita sehat, ya, kita wajib memberikan zakat minimal 1 tahun sekali, ya, pada tubuh kita. Kemudian ada zakat harta. Ya, harta berarti selain tubuh, ya, tubuh. Jadi harta. Ya, selain tubuh adalah harta. Jadi harta itu mungkin sebagian itu ada bagian orang-orang yang orang lain, ya, bukan untuk kita semua. Ya, jadi perlu untuk kita sucikan. Ya, selain tubuh, harta pun, ya, perlu kita sucikan. Tapi dalam masalah zakat harta itu nanti ada ketentuan-ketentuan sendiri. Ya, misalkan ada nisabnya, batas minimalnya yang mempunyai harta berapa, kemudian batas haul 1 tahun, harta dia mempunyai harta 1 tahun dalam 1 tahun, ya, kemudian yang lain sebagainya, mengeluarkannya berapa, 2,5 misalkan, 2,5 dari 5% dari hartanya, ya, itu. Dan zakat penghasilan itu masuk ke dalam zakat mal, ya, zakat penghasilan termasuk dari zakat mal. Kemudian pertanyaan yang kedua seperti apa tadi? Iya, saya hanya memperjelas saja untuk perbedaan tentang zakat fitrah dengan zakat zakat mal. Oh, ya. Yang kedua, karena pemahaman saya sebagaimana Ustadz tadi bahwa zakat fitrah itu kepentingannya untuk penyempurna puasa Ramadan. Ya. Itu yang kedua tadi seperti itu. Dari penjelasan Ustadz, apakah bisa disimpulkan bahwa zakat fitrah itu berarti mengikat wajib bagi seorang muslim beragama Islam yang ketika mereka ada di dalam bulan Ramadan, baik itu kaya maupun miskin, termasuk fakir pun dia punya kewajiban itu. Seperti itu, Ustaz. Termasuk fakir pun ketika dia itu pada malam hari raya dan pagi hari raya, ya, di Ramadan dia fakir misalkan, di Ramadan dia fakir, ya, kemudian di Syawal dari waktu wajib tersebut dia tiba-tiba mendapatkan jackpot, ya, mendapatkan hadiah misalkan,
ya, mendapatkan diberi hadiah intan permata atau uang banyak, ya, maka wajib bagi dia. Begitupun sebaliknya, ya, di hari-hari biasa dia kaya, tapi semalam itu dia nggak punya apa-apa untuk makanannya sendiri, ya. Walaupun nanti setelah Syawal, setelah hari kedua, ya, dia Sedikit lagi. kaya lagi, ya, Oh, kaya lagi. kaya lagi. Itu jarang sekali, tapi ya jarang sekali. Ya, ya, ya. Baik. Seperti Ustadz ya. Halo Ustaz. Karena kan Halo. Kalau untuk Silakan. kalau untuk pertanian, zakat pertanian itu dikeluarkan langsung waktu panen sudah dikeluarkan. Apa nanti setahun lagi ada zakat lagi? Tidak usah ya, tidak wajib bayar lagi. Zakat pertanian, ya. Ya, setelah panen kita bayar keluarkan. Sudah kita zakati. Apa nanti ada zakatnya lagi? Ya, Ada zakat pertanian tambahan. itu kan yang keluar 5 atau 10% ya. 5 atau 10% dikeluarkannya ketika sudah mencapai haul 1 tahun. Oh. Ya, 1 tahun. Dan sudah mencapai nisabnya tentu. Nisabnya. Tapi Kalau boleh, sudah setiap panen sudah dikasihkan, kita ya, keluarkan. itu lebih baik, Bapak. Lebih baik supaya kita Tidak wajib berhati-hati. lagi. Sudah tidak wajib lagi bayar zakat lagi kan? Tidak wajib lagi itu. Karena sudah dibayar setiap panennya. Tunai ya. Ya, Terima kasih. 5% ketika Oh, saya 22,5%. Salah ya. iya. Jadi 5% ketika tidak dialiri air. menggunakan diesel misalkan. Nah, airnya itu langsung dari Oh, maksudnya dipotong biaya ya. biaya, Dipotong dipotong yang operasional. lain-lainnya 9%, kemudian Baru dikeluarkan. 5%. Kalau umpamanya 2,5% langsung tidak dipotong biaya operasional gitu bagaimana? Allah alam itu ya Pak. 2,5% itu zakat seperti zakat harta. Ya. Kalau pertanian ada khususnya Pak. Ya itu Hukum ngitung khususnya. ngitung biaya operasionalnya itu yang sulit. Iya. Iya Ustaz ya. Terima kasih, Iya. terima kasih. Insya Allah. Kembali lagi Ustadz, saya masih ada yang mau saya tanyakan setelah dijelaskan Ustadz. Silakan. Prakteknya Ustadz di lingkungan kami. Alhamdulillah sebagian masyarakat di lingkungan kami di satu wilayah dusun itu memang bayar zakat fitrah. Tapi juga zakat fitrah nanti akan dikembalikan lagi kepada mereka. Kembalikan Artinya lagi mereka itu satu sisi dia mengeluarkan, berarti posisinya dia akan mampu. Sisi lain dia menerima, berarti mereka akan posisinya masuk 8 asnaf. Begitu Ustadz. Ya itu banyak terjadi juga di desa-desa lain selain desa Bapak. Ya. Banyak itu Ustadz, banyak. Banyak. Dan saya kira sebagian besar seperti itu. Itu gimana Ustadz? Nah, Fenomenanya seperti itu. itu yang perlu kita luruskan ya. Tapi untuk meluruskan ini mungkin butuh Wah, susah itu. Itu sudah dari nenek moyang itu iya, kira-kira. butuh namanya power Sosialisasi ya. atau mungkin pemimpin daerah tersebut ya harus bisa mengatur karena itu terjadi di desa saya juga Pak. Iya, saya apa namanya? Saya memperkirakan mayoritas di Indonesia seperti itu model Iya, pembagian zakat. iya. Nah, yang benar kan tidak seperti itu tuh Ustadz, kalau sesuai dengan fikih. Sesuai dengan fikih atau madhab syafi'i, ya saya juga nggak pernah melihat madhab yang lain ya prakteknya seperti ini ya. Jadi dibayarkan kepada orang yang butuh saja. Ya, mungkin alasannya, mungkin ya saya berhusnudzon kepada mereka. Ya. Mungkin alasannya di suatu desa itu tidak ada orang miskin yang butuh banget seperti itu, Pak. Alasannya seperti itu, betul, betul. Ya, ya kan? Mungkin seperti itu. Dan zakat itu tidak bisa
dipindahkan ke negara yang lain. Itu alasannya seperti itu. Iya. Tapi dari sisi yang lain, Ustadz, mereka itu kan satu sisi dia membayar zakat, berarti kan dia mampu. Hmm. Sisi lain dia kok juga menerima. Nah itu masalahnya itu. Ini kan apa namanya bias gitu ya. Iya, Artinya kalau memang mereka nggak mampu, justru dia itu menerima, tapi nggak usah membayar gitu loh maksudnya, Ustadz. iya. Tidak harus mengeluarkan, dia justru akan menerima. Hmm. Menerima berapa yang mungkin di situ bisa aja hanya karena yang masuk dalam 8 asnaf itu hanya ada 4 orang, ya mungkin dapat 4 kintal, ya udah dibagi 4 orang itu aja kan gitu supaya dia Hmm. bisa meningkat ekonominya, mungkin Iya. nanti dijual untuk modal usaha dan sebagainya gitu. Hmm. Mestinya seperti itu kalau sesuai yang saya pahami, mestinya kalau kita menghubungkan kewajiban zakat dan yang berhak mengeluarkan zakat itu. Tapi yang terjadi itu biasanya itu dibagi di situ. Hmm. Baik. Jadi Termasuk yang mengeluarkan zakat pun dia menerima zakat gitu. Di luar amil loh atau di luar panitia zakat itu, di luar visabilillah, di luar Ibnu Sabil, tapi yang masuk kategori fakir dan miskin itu. hmm. Seperti itu, Ustaz. Jadi memang walaupun banyak, ya, misalkan eh, apalagi orang desa itu ya, orang desa itu kalau melihat orang yang dibagi terlalu banyak ya, mungkin membuat iri ya. Mungkin ada sebagian seperti itu ya Pak. Ya, Ada iya. itu. Jadi misalkan dia memang berhak mendapatkan zakat, tapi kalau dibagikan semuanya ke dia atau hanya ke empat orang, ya, dia mendapatkan banyak sekali. Kemudian pasti ada yang ngomong ya, ada yang ngomong, Wah, kok dapatnya banyak? wah dapatnya banyak, saya nggak dapat sama sekali. Waduh, nah, itu susah untuk dibenerin seperti itu Pak ya. Ya, Tapi mensikapi seperti memang sebenarnya zakat itu ya tujuannya untuk mengentas kemiskinan kan. iya, justru itu. Iya, justru itu. Jadi kalau Artinya misalkan kita kalau memberikan kepada satu orang atau dua orang, tiga orang, empat orang, ya sesuatu yang bisa ya mengeluarkan dia dari kemiskinan, ya kemudian zakat iya, tersebut dijadikan dia modal untuk usaha, ya di tahun iya, berikutnya itu nanti iya, ya semakin sedikit orang miskin seperti itu. iya. Dia sudah posisinya tidak menjadi mustahik tapi menjadi muzaki mungkin ya. Ya, Gitu kan. Tapi kalau selama ini yang terjadi seperti yang tadi saya sampaikan Ustadz kan, mohon maaf itu akan terulang lagi. Besok juga dia akan sama seperti itu lagi karena tidak bisa terentaskan kan seperti itu. iya, itu sulit. Ya, solusi ya kalau bagi kita saja ya, ya diri kita ya nanti kalau ada orang yang bagi misalkan ke rumah kita ya tolak dengan eh, Sopan. sopan ya dengan sopan tentunya ya, Iya, iya. mohon maaf ya, saya tidak menerima zakat ya, itu lebih baik ya Pak ya. Mohon maaf Ustadz, saya selama ini tidak pernah baik membayar zakat fitrah ke amil atau ke masjid, tapi saya langsung ke orang yang termasuk fakir atau miskin. Itu gimana Ustaz? Iya bisa, itu malah lebih baik. Nah, menurut saya juga lebih baik ya, jadi Alhamdulillah. biar tidak tadi dibagikan kepada orang yang Hmm, salah ya, kita langsung mendatangi orang yang memang betul-betul dia membutuhkan atau memang betul-betul dia termasuk asnaf zakat. Ya, contohnya misalkan di tetangga atau ada orang yang kita janda, kita ada suami, Orang ya, buta. orang buta misalkan juga orang yang ya, disabilitas, ya, tidak bisa kerja, memenuhi syarat-syarat asnaf tersebut, itu lebih baik kita berikan kepada dia langsung, tidak iya daripada ya, kita membayarkannya ke amil atau amil panitia. atau panitia. Siapa Ustaz? Hmm, Iya, betul itu masukan yang sangat baik sekali. iya. Ustadz nambah saja, berarti memang mungkin masyarakat butuh
satu apa namanya tausiah atau daurah fikih seperti ini itu dibutuhkan untuk membuka wawasan dan untuk membuka apa namanya pencerahan terkait dengan pemahaman mengenai zakat ya Ustadz ya, Iya, supaya tidak salah sasaran karena mohon maaf amil atau panitia pun nanti kan juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tuh di situ. benar. Dia sebagai amil itu seperti apa, amanah itu dijalankan, sudah benar atau belum. Kalau belum kan juga sebagai seorang amil atau petugas zakat atau panitia itu kan berat juga itu di sisi Allah itu. Berat Apa- itu tanggung Apalagi jawabnya. panitia zakat yang terjadi di masyarakat itu bukan utusan Amil, daerah. betul bukan amil. Mana amil, dia cuma datang ke situ, kemudian bagi-bagi bagi-bagi Iya, zakat buat rame-rame, dia ternyata sebetulnya kan, pulang mohon membawa maaf kalau beras. ekstrimnya dia nggak berhak juga menerima itu Ustadz, karena bukan amil. Iya, bukan amil. Amil itu Kecuali mereka masuk kategori 8 asnaf ya Ustadz, fakir atau hmm, miskin lah mungkin dia atau fakir atau ghorim lah. miskin. Ya. Tapi kalau mereka seorang yang mampu kan nggak berhak juga karena bukan amil ya. Kita berhak. Budaya yang Hmm. harus diluruskan, Ustaz. Kebudayaan yang harus Iya, diluruskan. banyak itu masalah itu. Salah kaprah ya. Salah kaprah. Kemudian ada lagi itu sabilillah ya. Di dalam sabilillah itu kan diterangkan di kitab orang yang berperang kan ya, sabilillah Ya. dengan Allah. Banyak yang mengatakan ya itu termasuk sabilillah ya para ulama ya, para ulama, Iya, betul. para guru ya, Ngaji. guru ngaji. Ya itu kurang tepat sebenarnya. Oh, Kurang tepat sebenarnya, tapi ya itu sulit banget apalagi guru ngaji, kita melawan guru ngaji ya. Iya, melawan kemapanan. ya kalau kemapanan ya. Apalagi kita ya. Yes, Pak. Iya, Eh, Makasih Ustadz atas pencerahannya dan ya sama-sama. jawabannya. Iya, Pak. Sama-sama. Sementara Ustazah Madin itu gajinya cuma 151 bulan, Ustaz. Bah, iya itu juga Kesalahannya itu kita kesalahannya juga seperti itu. tidak menghargai, menilai apa ilmunya Ustazah itu. Iya. Semoga bisa selanjutnya bisa bisa memuliakan mereka Ustaz. Hmm. Amin amin ya Amin. Rabbi. Amin. Harusnya dinaikkan 10 kali lipat itu. Iya. Pak. Amin. Semoga gitu. Minimal ngikutin orang-orang yang bekerja di situ ya. Berapa biasanya kan. Ya, kasihan ya guru ngaji. Apalagi di Tapi desa. kalau untuk Ustaz, kalau untuk apa seremonial itu maaf ya, untuk yang lain itu waduh. Maaf. Untuk Maulud Rasulullah, untuk apa itu kan berhamburan-hamburan Ustaz. Iya itu ya Allah. Nah, itu. Padahal yang dibutuhkan ya memang ya pelajaran seperti ini malah justru kan ya. Pelajaran Iya. ini ya tausiah seperti ini. Kalau Hmm. acara-acara ya lebih baik kita mengadakan pengajian rutin setiap hari misalkan atau setiap minggu dengan pelajaran seperti ini, tidak perlu mewah-mewah, daripada 1 tahun ya buat biaya 1 tahun ya. Ketika bilang ayo adakan pengajian setiap minggu, nggak ada dana ya, seperti itu ya. Ketika perayaan malah mengada-adakan ya, soundnya itu berapa ya, mengada-adakan. Itu perlu disampaikan Ustaz. Kalau iya. ya Allah. ya kita tetap mengadakan cuma sederhana aja. Iya, nanti sederhana saja. Untuk Maulid. Ya tidak melarang lah. Cuman kita sederhana aja seadanya. Tapi untuk guru untuk guru-guru ustadz itu ya kita pikirkan. Iya. Betul sekali. Seperti halnya uang masjid juga ya, ini juga perlu penting ya. Uang masjid itu banyak yang digunakan untuk renov masjid ya kan. Ya Ustaz, gini, tanya lagi Ustaz. Saya ini kalau Ramadan itu kan bagian mencari dana.
Ngemis-ngemis itu Pak Ustaz. Ya, Untuk Hmm. insya Allah. buka bersama, untuk buka bersama takjil di musola.